Penjahat juga diberikan kekayaan melimpah, kedudukan tinggi. Orang yang tidak beriman juga diberi. Tetapi beri paham kebenaran, nah itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Bukan tahu ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin sekalian, keberuntungan itu hanya 4 cirinya yang menggunakan waktu dalam surat Al-Asr. Setiap menggunakan waktu itu intinya hanya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 1. Orang yang menggunakan waktunya untuk memahami kebenaran. Karena kalau kita tidak paham kebenaran, tidak akan bisa bersikap. Amanu ini artinya beriman. Beriman itu buah dari paham terhadap kebenaran. Makanya barang siapa yang menggunakan waktunya tidak pernah paham agama, pasti rugi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Jadi jangan dulu bangga kalau punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, karena hal itu bukan tanda-tanda orang itu dibuat baik oleh Allah. Penjahat juga diberikan kekayaan melimpah, kedudukan tinggi. Orang yang tidak beriman juga diberi. Tetapi beri paham kebenaran, nah itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Bukan tahu ya. Kalau tahu itu informatif saja, tapi kalau paham itu dia belajar. Maka bersyukurlah kalau di sisa umur ini, terutama para aki-aki dan nenek-nenek, masih tetap senang belajar agama, karena ini ciri dikehendaki kebaikan. Yang kedua, wa amilus sholihat. Jadi orang yang beruntung itu yang waktunya jadi amal soleh. Karena kita mati tidak bawa apa-apa, dunia ini dari dulu di sini-sini saja. Maka tolong pastikan kalau melakukan apapun 2 kuncinya. Niatnya benar tidak, yang kedua caranya benar atau tidak. Karena disebut amal itu cuma 2 kuncinya, niat dan cara. Niat harus lillahi ta'ala, cara harus di jalan Allah. Yang ketiga, at-tawassaw bil haqq. Jadi orang itu beruntung kalau setiap waktu itu saling berinteraksi, itu saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi di rumah, di jalan, dimanapun yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, kita menerima kebenaran. Karena setiap waktu kita harus menjadi lebih baik. Makanya disebutkan kalau kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama amanu itu paham kebenaran, yang kedua wa amilus sholihat itu mengamalkan kebenaran, dan yang ketiga mendakwahkan kebenaran. Maka kita semua harus ikut serta di dalam bagaimana tawassaw bil haq ini. Kita tidak boleh hanya menjadi orang solih, tapi juga harus jadi orang muslih, orang yang senang menjadi baik dan juga senang mengajak orang lain jadi baik. Bedanya apa? Kalau solih jarang ada musuhnya. Kalau muslih, pasti ada yang tidak suka. Tidak apa-apa, tidak bahaya kita berbuat baik dan orang belum menerima kebaikan. Yang bahaya adalah kita tidak berbuat baik. Yang keempat, ini kuncinya, tawassaw bis sabr. Jadi setiap hari kita harus dalam keadaan riyadhah, melatih diri supaya makin terkendali diri ini. Sabar itu adalah kemampuan mengontrol, kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri, dan pada saat yang sama kita pun mengajak orang lain bisa melakukan kesabaran juga. Jadi bukan hanya berusaha jadi orang sabar, tapi juga berusaha membuat orang lain ikut sabar. Ini penting hadirin. Semua masalah itu timbulnya karena tidak bisa menahan diri. Semua masalah itu timbulnya karena tidak bisa mengontrol diri.
Maka tiap hari latihan menahan pandangan, tiap hari mengendalikan pendengaran, tiap hari latihan mengendalikan pikiran kita agar tidak sembarang pikir, tidak sembarang baca, tidak sembarang dengar. Tiap hari kita latihan terus mengendalikan kata-kata kita, emosi kita, amarah kita, sampai tubuh ini benar-benar terkendali dengan baik. Karena itulah yang disebut ahli sabar. Orang sabar itu adalah orang yang sangat bisa mengontrol pikirannya, mata, telinga, mulut, tubuh, hati, sikap. Dan inilah sebetulnya kebahagiaan. Nah hadirin, 4 itu. 1, paham kebenaran, tiap hari nambah tidak pemahaman kita tentang kebenaran. 2, mengamalkan, nambah tidak amal soleh kita. Yang ketiga, nambah tidak dakwah kita. Dan yang keempat, nambah tidak kualitas diri kita. Nah berikut ini adalah tentang bab yang kedua, amal soleh. Jadi di dalam beramal itu ada 3 tempatnya. 1, sebelum. 2, sedang. 3, sudah. Sebelum beramal kita harus all out. Hadisnya jelas ya, ihris ala ma yanfa'u. Berantusiaslah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Jadi kita harus punya cita-cita, harus punya keinginan yang Allah sukai. Cita-cita itu kunci. Orang tidak punya cita-cita seperti memanah tanpa sasaran. Kita harus semangat memikirkan apa yang terbaik bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Harus antusias, semangat ya. Seperti musim wabah, terserah mau kena mau enggak, tidak boleh. Ingin sehat, ingin rezeki cukup, pokoknya harus ada antusias. Asal yang kita inginkan yang sesuatu yang disukai Allah. Nah yang kedua, ketika sedang melakukan. Kalau pertama ketika akan, yang dibesarkan itu namanya roja, harapan. Saya berharap Allah menolong saya supaya saya sukses urusan saya, supaya urusan bisnis, urusan keluarga, dan ini hanya Allah yang bisa menolong. Jadi setiap keinginan, setiap harapan membuat kita bulat berharap pertolongan Allah. Roja yang dibesarkan. Tapi ketika sedang beramal, 2 yang harus kita maksimalkan, roja dan khauf. Jadi ketika sedang melakukan sesuatu, aduh semoga diterima oleh Allah, dan takut tidak disukai Allah. Jadi harus ada takut tidak ditolong, takut misalkan kita santri berkuda mau bertanding, ya Allah hanya Engkau yang bisa menyelamatkan, hanya Engkau yang bisa memudahkan, jadikan apa yang saya lakukan jadi amal soleh. Ketika sedang bertanding, nah, karena kan sudah beda urusannya, niat dari awal bisa ikhlas, di tengah bisa tidak ikhlas. Maka takutlah kalau yang kita lakukan ini tidak disukai Allah atau tidak diterima Allah. Harus ada tuh khauf dan roja. Nah kalau sudah selesai, tolong digarisbawahi ini, sudah selesai kita beramal, yang dibesarkan adalah khauf. Takut tidak diterima, takut hilang semua yang kita lakukan ini. Makanya di dalam surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau sedih atau dengan sesuatu yang luput darimu. Jadi kalau yang kita perjuangkan ini tidak cocok hasilnya, kita jangan putus harapan, nelangsa, karena tugas kita kan meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau kejadiannya belum sesuai dengan harapan, kita jangan menjadi putus harapan dan nelangsa. Dan kalau sesuai dengan harapan, misalkan terjadi nih, nah yang harus kita lakukan adalah tidak boleh terlalu gembira, karena yang Allah berikan ini merupakan, yang terjadi ini merupakan karunia Allah semata. Nih kita ngebangun pesantren, syariatnya kita rapat, kita buat proposal, kita buat perencanaan yang baik terus.
Kemudian kita gigih informasikan, ketika sedang dibangun juga kita tetap berharap pertolongan Allah dan takut kalau tidak jadi amal. Tapi kalau sudah jadi, kita harus yakin bahwa semua ini adalah min fadli rabbik. Pesantren ini mutlak sudah ada dalam rencana Allah di Lauh Mahfudz. Pesantren ini terjadi semata-mata hanya karena Allah yang menghendaki terjadi. Tidak bisa semua ini ada kecuali Allah lah yang menolong. Kitanya di mana? Kitanya la haula wala quwata illa billah. Kitanya mah dah cuman ikut-ikutan aja. Nebek. Tahu nebek? Nebeng beken.